bikin tugas, yaitu tugasnya disuruh membuat video dan diupload di YouTube ini. Tugasnya itu tentang 12 prinsip animasi. Apa sih animasi itu? Animasi adalah 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi adalah prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup dan terlihat alami, dan tidak hanya asal jadi atau hanya bergerak saja. Prinsip itu meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, pengkayaan visual, sekaligus teknik pembuatan sebuah animasi. Perumus dari 12 prinsip animasi adalah Frank Thomas dan Ollie Johnston. Mereka adalah animator kawakan dari Walt Disney Studios. 12 prinsip animasi itu muncul sekitar tahun 1981 yang ditulis dalam salah satu judul buku mereka yang diberi judul The Illusion of Life, Disney Animation. 12 prinsip animasi muncul karena Frank Thomas dan Ollie Johnston mempunyai semangat untuk meneliti dan mengembangkan karya seni baru saat mereka masih muda. Prinsip dasar itu merupakan hasil eksperimen dan latihan mereka serta atas keinginan dari Walt Disney untuk memikirkan suatu cara bagaimana membuat animasi semirip mungkin dengan gerakan nyata sebuah objek, baik itu benda, hewan maupun manusia. Selain itu juga untuk menunjukkan bagaimana ekspresi dan kepribadian sebuah karakter. 12 prinsip animasi tersebut adalah 1. Squeeze and stress. Squeeze and stress adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squeeze and stress pada figur atau benda hidup, misalnya manusia, binatang, creatures, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati atau misalnya gelas, meja, botol, penerapan squeeze and stress akan membuat mereka atau benda-benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contoh, pada benda mati, ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian, hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Contoh pada benda hidup, sinergi bicep dan tricep pada manusia pada saat lengan ditarik atau seperti gerakan mengangkat barbel, maka akan terjadi kontraksi pada otot bicep sehingga nampak memuai. Hal inilah yang disebut squeeze pada animasi. Sedangkan stretch nampak ketika dilakukan gerakan sebaliknya atau seperti gerakan menurunkan lengan. Bicep akan nampak menyusut. 2. Anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri pada gerakan memukul. Sebelum tangan maju, harus ada gerakan mundur dulu dan sejenisnya. 3. Staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging adalah animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Yang keempat, strike ahead action and post to post. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah strike ahead action, yaitu
Membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan, waktu pengerjaan yang lama. Yang kedua adalah pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval atau antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan, waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Yang kelima, follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling-saling. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. 6. Slow in and slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. Slow in the slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat, kemudian melambat. Contoh, dalam gerakan misalnya mengambil gelas, tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika sedang akan menjamah gelas, sedangkan ketika sudah menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya atau terjadi perlambatan. Atau dalam konteks ini kita menyebutnya slow out. Yang ketujuh, arts. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia atau binatang atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur atau maya yang disebut arts. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih relatif karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung atau termasuk lingkaran, elips atau parabola. Pola gerak semacam inilah yang tidak memiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Yang kedelapan, secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga pengaburan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Contoh, ketika seorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki, sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya, sambil berjalan seorang figur atau karakter animasi mengayun-ngayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayun-ngayunkan tangan dan bersiul-siul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. Yang kesembilan, timing and spacing. Jim Nantwich, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spinning. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh timing, menentukan pada detik
sebuah bola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Contoh spacing menentukan kepada gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke lantai, spacing atau pengaturan kepada gambar akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, kecepatan dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis. Yang ke-10, Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Contoh 1. Bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget. 2. Muka Donald yang membara ketika marah. 3. Air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis. Yang ke-11, solid drawing. Menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikasi dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Yang ke-12, Apple berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menularkan banyak gaya animasi dan beranimasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Anda juga bisa melihat kekas-kasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa Apple adalah tentang penokohan berkolerasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster the myth, siluman atau karakter jelek lainnya, tetapi tetap bisa appealing. Prinsip animasi sering digunakan dalam teknik animasi stop motion, dan dalam penerapannya tentunya lebih tergantung pada sang animator. Semakin berprofesional seorang animator dalam menguasai, mengoptimalkan, dan mengeksplorasi kemampuan dirinya dalam membuat animasi secara keseluruhan, tentunya ide cerita akan selalu menarik dan menghasilkan sebuah film animasi yang sangat dinamis dan tidak membosankan bahkan untuk kalangan yang bukan merupakan target utama pengguna. Itu adalah tentang penjelasan 12 prinsip animasi. Segitu aja ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.